Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wa harrama sifah wa sallim ala habibih Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min hadza ila yaumil ba'du. Para calon pengantin ya. Belum nikah belum? Yang selalu dimuliakan oleh Allah dan insyaallah selalu bahagia. Mudah-mudahan pertemuan dalam kaitan kewajiban kita akan melaksanakan pernikahan nanti senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, disehatkan dan dikuatkan dohiron wa batinan semuanya, amin ya rabbal alamin. Kami atas nama penyuluh Allah dan Tiracap sebagai tupoksi adalah memberikan penyuluhan kaitan datang pernikahan yang alhamdulillah semua sudah ada niat untuk bernikah. Mudah-mudahan pada waktu nanti diberkahi ya, diselamatkan, digembirariakan semua dalam kaitan naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah sampai materi udah tadi. Tentang apa tadi? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Cara berpakaian. Kira-kira yang perlu sampaikan apa, yang paling pas tentang apa saja? Kira-kira yang harus ditambah lagi bab apa untuk keluarga? Jadi sekarang metodologinya bertanya aja lah. Siap bertanya, siap? Hah? Apa? Tausiah saja? Ya, boleh. Tapi sebelum kita mulai perlu tahu di mana kawin? Di Cilacap. Panjang ya di mana? Paling? Ciletik, Ciageng tanya. Di bagaimana? Cilimos, bagaimana? Simpang Sari Pengkar? Pasir Rumputnya mana? Oh, Pasir Utang. Itu akangnya di mana? Kayak? Di kampung. Bogor. Dari mana? Bogor. Oh, Bogornya Cendung. Di Gunung Sindur. Oh, jadi Indonesia ya? Ya. Oh, jadi Jawa aslinya mana? Itu kan itu dari mana? Hah? Cilimus. Yang calonnya mana yang calonnya? Oh ini. Alhamdulillah. Yang belakang enggak? Bapak ya. Bila jadi ini ada di wilayah Kecamatan Ciracap, Desa Pasir Panjang, Desa Ciracap, Desa mana lagi? Simpangsa Desa Cikangkung ya. Jadi kurang lebih 4 desa, alhamdulillah. Baik. Pertama kita akan berumah tangga ya. Dasar utama kita merumah tangga itu adalah niat apa? Niat karena Allah. Yakin itu ya. Sebab segala sesuatu itu adalah urusan diawali dengan niat. Al umuru bimaqasidiha atau innamal a'malu bin niat ya. Segala sesuatu itu pertama dasar adalah niat. Niat kita dalam rumah tangga satu apa? Beribadah. Ya. Beribadah. Dalam ibadah ada syarat, ada rukun ya. Ada kewajiban tadi. Dalam ibadah itu ada aturan main ya, seperti halnya kita ibadah hablum minallah. Ibadah sholat, zakat, puasa, haji itu adalah ada nilai ibadah dan ada syarat rukun, ada kewajiban. Nah, kaitan dengan nikah, selain hablum minallah, nikah itu ada hablum minanas. Ya. Apa hablum itu? Hablum minanas apa kira-kira? Hablum minanas pertalian antara manusia dari Bogor nyambung nali nyangkut ke orang Cilacap, ada pertalian ya. Dari mana asal usul bisa Bogor sampai ke Cilacap? Dari mana asalnya? Dari WA apa dari mana? Dari kerja? Hah? Dari kerja? Ya selalu wasilah. Alhamdulillah itu semata-mata sudah kodok irodah Gusti. Nah, itu maksudnya maka kawin teh adalah salah satunya adalah sudah ketentuan Allah. Jodoh pati bagja cilaka itu adalah ketentuan dari Gusti Allah. Yakini. Pertama, kembali lagi bahwa kawin itu nikah itu adalah nilainya ibadah. Ibadah itu ada aturan main, ada syarat rukun, ada kewajiban. Kaitan kewajiban kita sebagai hablum minallah dan hablum minanas, seyogianya kedua-duanya harus menjadikan investasi. Kalau dibilang di manajemen itu ada
output ya, imbas dari apa? Dalam manajemen. Output imbas dari input. Gimana? Output imbas dari input. Input. Masuk keluar. Ya. Nah, kita keluar tadi niat ibadah. Nah, wae tahu masuk ibadah. Hablum minallah is okay, is the best. Sekarang kita tambah lagi ke Allah hablum minannas. Ada ibadah yang kaitan dengan manusia. Allah menentukan, menciptakan dalam Al-Quran makhluk itu jodoh. Di antara kita adalah laki-laki dan perempuan dijodohkan oleh Gusti Allah. Nah, ini bagaimana kita agar senantiasa jodoh urang nu ayeuna ieu takdir Allah yang terbaik. Ya. Jodoh kita adalah takdir Allah yang terbaik. Baik mata dijodohkan itu takdir Allah seperti itu. Bagaimana ini untuk menempuh potensi nilai-nilai ibadah tadi? Ya. Udah ada tema sholat, zakat, puasa, mengaji, makan secara individu anu tersentuh Gusti Allah. Ditambah lagi hablum minannas. Maka kita maaf tahu Al-Quran? Apa Al-Quran itu? Kitab suci siapa? Umat Islam. Apa isi Al-Quran itu? Namun isi Al-Quran wahyu dari Allah untuk apa? Untuk kita agar apa? Nah, gitu betul. Agar manusia punya link, punya jalur, ulah salah ke tujuan akhir, tujuan betul. Ya, mata Al-Quran tah ya, rambu-rambu target-targetna. Itu bagian dari inputnya. Tata seluruhnya. Maka Al-Quran diawali seluruhnya ada berapa surat? 114 surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Lanjut surat Al-Ba. Yang di akhir Al-Quran adalah surat An-Nas. Ya. Bismillah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah itu secara tafsir ijmalinya. Ini ada yang dari yang keluaran S1 enggak ini? Keluaran sarjana ada? SMA? Pakai jurusan apa SMA? Udah pilih jurusan belum SMA belum ya? SMK. Nanti di dalam beberapa pendidikan di sarjana itu ada ulumul Quran, nanti ada tafsir kan ya. Tafsir terbagi 4 penafsiran Al-Quran itu dijelaskan lagi, ada semacam ijmali, ada tahlili, ada wad'i, ada gitu. Nah, secara global, secara ijmal, penafsiran Al-Quran dari 114 surat tadi itu, surat pertama menyatakan alhamdulillah sampai walabdo. Coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang selalu dibaca oleh imam. Sekarang sudah dibangun keluarga kecil namanya imam dan Siapa imam? Jawab. Siapa imam di keluarga kita? Suami. Siapa imam? Suami. Siapa makmum? Istri. Berarti praktek sholat itu dijabarkan dalam kehidupan ibadah sesama hablum minan. Yang jadi imam siapa? Suami. Yang jadi makmum? Istri. Bagaimana sikap makmum terhadap imam? Kudu Allahu Akbar, makmum udah Allahu Akbar. Gitu kan? Nawar, sampai Allahu liman hamidah. Ya. Imam ruku, makmum harus ruku. Imam sujud, imam harus sujud. Tapi ulah peratangan praktek juga imam deh harus melihat makmum gitu. Makmum mengpelehe maca surat pararanjang. Aduh, saking kumaha ieu makmum teh. Ieu imam teh asal dah sama kita melihat situasi dan kondisi bagaimana. Jadi itu ada hubungan yang sangat erat akan dirasakan ketika sudah kita menjadi keluarga kecil imam dan makmum mengaplikasikan nilai ibadah tadi seperti apa. Eta tantangan dalam rumah tangga. Taruhkeun ka teteh-teteh kakas kumaha kebenaran rumah tangga, ya. Kadang ada interupsi, ada macam-macam lah nanti akan terasa sebagai imam apa, sebagai imam apa. Nah, bahkan banyak permasalahan karena tadi tidak tahu tusi. Apa tusi? Apa singkatan tusi? Tugas, pokok, fungsi suami istri.
istri, boleh tusi ya. Itu apa tugas fungsi imam, apa tugas fungsi makmum, apa tugas istri, ya, seperti itu. Lalu dibaca mah panjang karena kita mau waktu memangnya, tapi secara globalnya saja bahwa kembali lagi tadi ke laptop bahwa niat kita berumah tangga adalah nilai-nilai ibadah terbagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah hablum minallah, ibadah goer mahdoh adalah ibadah hablum minan. Nah, di antara hablum minan itulah kita dengan di awal seluruhnya adalah nilai-nilai ibadah. Maka tadi kembali dalam Al-Quran bahwa Al-Quran dari 114 surat itu diawali suratul Fatihah. Secara tafsir ijmalinya, globalnya, Fatihah menyatakan dikawit Bismillah sampai waladhdallin itu sepenuhnya kita mengaku, menyadari sedalam-dalamnya bahwa Tuhan kita, pengatur kita, yang ngurus kita adalah Robbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, waladhdallin, seterusnya. Jadi secara global, secara tafsir ijmalnya tadi, secara globalnya bahwa Al-Quran tahap surat awal Al-Fatihah dan Basmalah itu menunjukkan kita sebagai manusia bahwa ada yang ngurus, ada yang memperhatikan, ada yang mempertimbangkan, seterusnya. Siapa dia? Adalah Robbil Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dina ibadah yang pertama ternyata ke Allah apapun nanti badai di rumah tangga. Ya, jangan dulu ke orang tua, jangan ke siapa yang menciptakan aduh Gusti kita Gusti deui heula. Kakare kami toh. Ya Allah, kenapa sih atas sekarang menjadi begini nih tampilannya? Insya Allah lah. Beri Allah berikan ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk. Atau sebaliknya, cek suami teh jadi kieu kumaha ya Allah, ya Allah. Nah gitu kan? Nah, kalau sudah kepada Allah nanti baru kita hablum minannas, kembali ke orang tuh. Sebesar apapun permasalahan, andai kita nanti bertemu di dalam rumah tangga, yakini dari sekarang, dari ilmu, dari kementerian agama, kadang Allah lawe sepenuh sampai beja teh itu bahasa orang aya kebutuh sholat hajat, aya pilihan-pilihan sholat istihoroh, loba dosa loba itu sholat nanawan, sholat taubat. Arahkan oleh imam sekarang waktunya sholat taubat, siap. Siapa yang siap adalah itu. Berarti ini sudah ada sedikit kita masukkan kaitan dengan catatan pengantin yang di dalamnya ada kewajiban kita adalah menambah ilmu pengetahuan. Insya Allah sedikit demi sedikit bertambah. Tadi orang pas memahami Al-Quran di awali surat Fatihah intinya apa? Hablum minau. Insya Allah. Nah, sampai akhir surat Falaq bin Nas itu identik dengan apa? Penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala hubungan sesama manusia. Coba terakhir pada surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. Katakan kata Allah, Kang Rasul berikan wahyu tadi, katakan Muhammad, qul, ucapkan, katakan oleh Muhammad kepada siapa? Umat manusia, alam semesta, ya. Birabbin nas, yang menguasai, yang mengurus manusia. Manusia dengan siapa? Ada tambahan dalam ayat itu. Ternyata selain manusia yang ada di muka bumi itu ada makhluk yang sifatnya tidak kelihatan, namanya mughayyabah. Siapa dia? Ada dua. Satu jin, yang kedua setan atau itu makhluk Allah yang ada di alam dunia yang mencertai kita manusia. Apa fungsi tugas mereka? Jin, iblis, setan itu menggoda manusia. Sebagaimana amanat Al-Quran sejak kita baca Al-Quran itu dengan ucapan apa? Memeh membaca Al-Qurannya nggak usah nawan? Non basmalah teh Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Paham kan? Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Nasortum? Nasorna. Dorobtum? Dorobna. Cipoltum?
Cipol nalung cipol deh. Ulahnya bahaya kayak salaki, hei wah bahaya eta ulah cipol na. Gebuk na entong namanya ulah gitu. Kalau gebuk ulah eta mah kudu repok jampena kudu apa repok itu? Ieu pok, ieu rep, ieu pok. Jadinya aman. Lamun pok wah eta dorong dorongna eta mah ya. Lamun salaki muter-muter maaf ya. Biasanya perempuan identik dengan tadi teh apa bebeng apa ya? Cengeng. Maaf ya. Maka kuncinya harus suami itu harus pok repok. Jadi lamun ngawangkong repeh urang. Lamun di wangkongan ini bagi panjang terus kadang kan sampai lebar. Akhirnya habis tuh. Beres deh. Aya gitu aya. Aya teh gitu aya teh. Bejana aya. Urang mana? Urang nyumput gitu eta nyumput modelnya itu gitu. Urang jangan itu kan. Maka di bahasa orang tua itu kita rumah tangga harus itu kunci ya, tanamkan kunci itu dalam kebahagiaan rumah tangga. Kadang-kadang pokok wah bahaya. Omong gelepok wah so cilaka eta mah bahaya cilaka. Maka sudah repok begitu. Nah, kembali tadi kul a'udzu birabbil. Nah, kita berlindung kepada Allah birobbinas, kepada Tuhan yang menguasai manusia. Mungkin ujungnya itu apa? Yuwaswisu fi sudur. Mereka itu makhluk itu dari manusia, jin dan iblis akan yuwaswisu fi. Apa yuwaswisu fi itu? Apa kira-kira bayangan yuwaswisu itu? Sudurina dalam hati manusia. Ngabimbangkeun, ngacaukeun, apa nyetreskeun lah misalkan. Apa stres itu? Galau lah gitu. Ngagalaukeun sudurina terhadap pendasar manusia. Dari siapa? Minal jinnati. Nah, jadi itu peran dari ayat ini ya, secara tafsir ijmalinya, secara globalnya akan ada hubungan antara manusia dengan manusia, kita sebagai istri dan saya sebagai suami. Nanti ada yang mempengaruhi dari siapa? Minal jinnati, dari sifat mugoyabah tadi ya, emosi tinggi ngehesep masuk dia terus ketik kaca dugikeun ka pencet gitu, pantau dugikeun ka jeblang gitu. Apa emosi di bawah nafsu birahi tadi dari hasutan iblis tadi ya. Maka kul a'udzu birabbin nas, kita meminta Allah dulu ya, karena itu akan ada. Bahkan minal jinnatin wan nas, dan manusia sendiri. Aya mitoha pan kintinya. Mitoha itu boga anak deui, anak mitoha itu akan panjang. Kalau terjadi semacam demikian dan pasti akan terjadi sebahagian tanpa dasar ilmu yang kita miliki, akan rentan terjadi masalah yang tidak diharap. Ini peran fungsi agama, peran Kementerian Agama memberikan catatan hari ini seperti itu. Jadi kita nuansa sudah terbackup semua bahwa rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan, tidak seenak yang kita ceritakan dengan kata-kata mutiara yang begitu indah, please last love and the last love gitu kan. Apa? Perlapan lah pokoknya makanya love sama ikan manis, rangu, remuy laras gitu. Ayah gitu ayah. Gitu ya, tapi ternyata nanti akan terasa. Nah, itu semua akan sirna dengan kekuatan mentalitas keimanan kita, dengan ilmu-ilmu itu yang insya Allah akan menghadang. Ujian dan cobaan akan selalu rintangan selalu ada. Kita akan lulus sebagian di tukang kalaut ya mas, sebesar kapal ombak. Kalau kita tidak akan menabrak, insya Allah kita akan salah. Ayah yang di sini yang tahu laut ayah? Laut ayah tahu? Bagaimana gelombang di laut informasinya? Rendah apa potensinya? Volumenya kecil apa sedang apa tinggi terkadang? Ombak laut. Ya terkadang musim badai kan, nya angina, nya hujana, pokok gelombang itu. Bagaimana kita dalam menggali rumah tangga itu? Bawa perahu dan kapal itu. Tabrakan we ternyata tidak bisa, harus ikuti gaya itu alur air kemana arusnya. Nah dalam rumah tangga kan itu nanti. Cek itu hakil, cek kieu gitu. Alur aja kita. Gitu kan. Nah ini ilmu-ilmu dalam rumah tangga yang akan kita nanti lalui. Mudah-mudahan kita masuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Disingkatan jadi sa artinya sakinah, ma artinya mawadah, ra artinya warohmah. Padahal yang pertama dalam kita harusnya adalah mawadah dulu, ada cinta kasih. Ayah I love you nya tadi dari sini mawadah dulu kan.
Ya, bahasa santri itu kan apa bahasa santri? Ada yang pernah nyantren nggak nih? Ada ya? Pernah nyantren? Pernah ngaji? Alhamdulillah. Bagaimana hasil ngajinya itu? Nah, ada hasil ngajinya? Ya, ada diantaranya Habibi Wasol gitu kan diantaranya. Ada semacam kata seperti itu. Ya, biarpun kalau memang tidak pernah malam pesantren, yang penting kita berakhlak seperti orang yang dari pesantren, hanya tahu bagian keagamaan, kan? Maka itu akan terasa nanti. Maka kita untuk kunci-kunci selain itu nanti kita banyak juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi sudah disampaikan ketika yang pertama ada tentang apa tadi? Bagaimana kita doa untuk apa? Berhubungan apa? Sesudah. Apa sudah hafal? Allahumma janibna apa? Saya hafal itu doanya. Harus tuh. Allahumma janibna sayatin. Robi yang duka ayat turun. Masalahnya kata tadi ya. Min saril waswas alladzi waswisu fi sudur. Setiap ada perjalanan selalu minta bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya untuk itu jangan sampai terganggu kita, tergoda kita, terperencer kita. Sebab mereka akan mendorong nafsu. Kermaya nafsu manusia, kelebihan manusia itu ada nafsu ya. Nanti ada yang memprovokasi, ada yang energi kita, energi yang jahat itu akan kita lost control lamun dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Salah satu ilmu untuk menangkalnya tadi itu kata-kata bismillah, alhamdulillah, naud dan seterusnya. Ya. Ini kunci-kunci agar kita senantiasa keluarga sakinah mahabbah warohmah, sakinah mawadah mawaroh. Nah, setelah mawadah tinggalnya baru kita sakinah sudah tenang. Setelah tadi rumah tangga sudah qabil tuh nanti tanggal berapa kawinnya? Tanggal berapa nanti November? 21 yang ini? 18 yang ini? 5 ini? Berarti yang pertama ini ya. Nah, nanti udah qabil tuh seakamnya, qabil tuh nikah ya udah terima, berarti dari situ sudah mulai awal untuk membuktikan mawadah kita, kasih sayang kita. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nanti baru ada kita sakinah, akan terasa tenang dalam berumah tangga ya. Kalau sampai Allah menakdirkan sampai akhir hayat sebelum akhir meninggal dunia, itu akan terasa kata-kata warahmah. Jadi membuktikan itu ada tahapan pasifikasinya. Tahap awal adalah mawaddah, yang kedua sakinah, yang terakhir adalah warahmah. Akan terasa. Itu harus menjadikan MOU kita sebagai imam dan sebagai makmum. Tahapan itu harus terus. Jangan sampai dipisahkan oleh apapun. Harus bisa dibangun itu. Kalau memang kita targetnya pengen seperti itu. Niat kita ibadah. Insya Allah rumah tangga kita akan wujud dengan keberkahan. Ibadah kita, rumah tangga kita akan penuh dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tausiah pertama. Selanjutnya diberi kesempatan untuk bertanya atau apa sajalah yang akan dipertanyakan. Silakan. Ada yang dipertanyakan? Apa saya bertanya? Bolehlah pertanyaan dulu, barangkali apa saja kaitan dengan pernikahan. Silakan. Ada yang bertanya? Nah, itu apa yang dipertanyakan? Yang apa? Urusan rumah tangga, misalnya rumahnya, enggak? Cukup? Yakin? Tidak menyesal? Ya. Kalau begitu kita orientasi dulu lah. Rukun nikah ada berapa? 5, 1. Pria, yang kedua perempuan, ketiga apa? Wali, yang keempat saksi 2, yang kelima ijab qabul. Sekarang udah ada itunya laki-lakinya? Yakin ada? Yang mana? Salah? Dibawa nggak bawa ya? Nah, orang mana? Oh, orang kota. Susah ya orang kota banyak sini ya. Apa? Yang kedua ada kita sebagai suami atau istri. Yang ketiga adalah sudah ada walinya. Semua sudah ada? Asli orang tua kita atau siapa? Asli. Alhamdulillah ya. Yang keempat nanti ijab qabul. Yang buat saksi. Saksinya udah ada laki-laki perempuan? Ada. Harus itu ya saksi yang menyaksikan, dan terakhir ijab. Sudah siap menerima qabul nanti? Sudah siap? Bagaimana nanti jawabnya? Udah paham belum? Latihan? Udah latihan? Nanti paling tidak harus bisa nanti ulah kira-kira baru ya.
biasa samalah. Kalau yang perempuan seperti itu pasti ada bab ngadeg-deg ya begitu. Bahasa Bogornya apa ngadeg-deg? Tahu nggak? Ngageder, ngagedir. Pasti ya. Bismillah lah insya Allah nanti kita karena ini kita nilai ibadah insya Allah sesuatu akan di. Dan yang paling utama dan yang paling istimewa dalam bumbu rumah tangga senantiasa kita ada dalam keberkahan dan penuh Allah, maka kuncinya kita harus apa? Melaksanakan perintah secara hablu minau. Salah satu adalah sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Silakan baca bersama. La nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Ulangi lagi. La nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Jadi kenapa mana kata pada wiri buat cenah jadi atas mobil. Siapa? Oh gitu. Boleh. Jadi itu kunci terakhir kata Allah. La nas'aluka, jangan kau sekali-kali meminta rizqan urusan wa nahnu, kata Allah kami narjuka hanya memberikan rezeki. Apa rezeki itu? Kullu ma yanfa'u, setiap yang terasa manfaat. Nanti akan terasa dalam rumah tangga manfaat apa? Itu rezeki dari Gusti Allah. Tetapi Allah akan memberi itu wal aqibatu lit taqwa. Memberi rezeki itu untuk mereka yang takwa. Itu aja kuncinya, ya. Dalam rumah tangga. Wal aqibatu lit taqwa. Kalau kita takwa, kalau kita naminate bager atau ngawarok ka Gusti Allah, nya salah satu di rumah tangga adalah suami, insya Allah ada akibah, ada dampak, ya, urusan rezeki akan berkah, bukannya akan lancar dan seterusnya. Ya, itu konsekuensi kita untuk berumah tangga. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kaitan kita ke rumah tangga masih ayat dina pertolongan si Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kayaknya cukup. Kira-kira bisa meresume dari yang disampaikan tadi apa saja? Yang sudah disampaikan tentang apa? Ada yang bisa tangkap apa? Tentang apa tadi? Yang saya sampaikan tentang apa ya? Lupa lagi. Gitulah ilmu hasen ada gitu. Nah, tentunya mau sampai gitu jadi melohok begini bagaimana? Apa ngarcek itu gitu. Alhamdulillah ya. Poinnya kita niat ibadah itu ada syarat rukun, ada kewajiban. Segantian merukun kewajiban adalah mengikuti perintah Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja barang yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat berjumpa dalam kebahagiaan bersama nanti akhir hayat masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.